Baru bangun tidur, aku ke situ, ke dekat bunga tuh. Oh, dekat bunga ini. Terjadi sebuah ledakan bom rakitan di depan rumah Kepala Desa Padang Serunian, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Bengkulu, pada Sabtu 11 Januari 2020 atas nama Satra Tama. Ayah sang Kepala Desa Satria Tama atas nama Alex alias Halidin menjadi korban ledakan tersebut. Awalnya, korban melihat ada tas di depan pintu rumahnya. Setelah tas itu dibuka, isi tas meledak dan kaki korban pun terluka. Korban lantas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Selatan. Pihak kepolisian pun datang ke tempat kejadian perkara dan menggali keterangan dari beberapa saksi serta mengumpulkan barang bukti. Rekan kami Beni Hidayat yang saat ini sedang berada di lokasi akan melaporkan situasi terkini langsung dari Desa Serunian, Semidang Alas. Kami persilakan Bang Beni. Assalamualaikum Bang Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan dari TKP kasus bom tas ransel yang terjadi di Desa Padang Serunayan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Nah, jadi pagi ya pukul 6.45 udah mau jam 7 itu terjadi sebuah ledakan yang menimpa rumah kades setempat. Nah, kronologisnya pagi itu kades, Bapak Kades Padang Serunayan, Satria Utama, dia keluar dari rumah. Waktu itu disusul sama orang tuanya, Pak Halidin, orang tua dari kades ini. Nah, jadi Pak Halidin ini melihat ada tas ransel warna merah hitam tergeletak di depan pintu rumahnya. Nah, jadi tas ransel ini diangkat oleh korban. Lalu tidak lama kemudian tas itu meledak hingga melukai kaki dari Bapak Halidin ini. Selain kaki, ledakan juga mengakibatkan matanya agak sakit ya matanya. Jadi ketika kami cek langsung di lokasi kejadian, polisi menemukan ada serpihan-serpihan yang memang tujuannya bisa melukai orang. Nah, serpihan-serpihan ini seperti kawat, ada beberapa benda-benda yang bisa melukai tubuh manusia. Nah, tapi untuk ledakan ini sendiri, dia sifatnya ledakan ringan yang tidak mengakibatkan sesuatu yang fatal. Demikian seperti yang disampaikan Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Supratman waktu mengecek langsung ke lokasi kejadian. Nah, jadi ledakan ini sendiri ketika itu korban Halidin tergeletak dengan kaki berdarah dan matanya yang sakit. Anaknya kades setempat langsung meminta pertolongan warga. Lalu korban sempat dibawa ke puskesmas, lalu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk mendapat penanganan lebih intensif. Nah, jadi kami sudah menemui Bapak Kades Satria Utama. Dia menyampaikan kronologisnya, memang waktu pagi itu ada tas bentuk ransel ya ditaruh di depan rumahnya. Nah, dan ketika ledakan itu terjadi, suara dentuman dari ledakan itu sempat terdengar satu dusun.
sehingga menghebohkan warga setempat. Selain itu, Bapak Kades juga menyampaikan bahwa dia mengakui memang beberapa saat sebelum kejadian, tepatnya sekitar bulan November tahun 2019, memang di desa tersebut ada pemilihan kepala desa dan sempat terjadi konflik terkait hasil pemilihan tersebut. Nah, namun konflik itu sudah didamaikan oleh tokoh masyarakat setempat. Namun dia tidak bisa memastikan apakah itu yang menjadi motif dari kejadian pemboman di depan rumah dia. Nah, selain itu juga. Halo, Bang Benny. Ya, siap. Apakah itu buntut dari masalah Pilkades beberapa waktu yang lalu itu, Bang Benny? Nah, itu kemungkinan bisa jadi ke sana. Namun baik Kades itu sendiri dan pihak kepolisian juga belum bisa memastikan apakah motif dari pemboman itu ke arah konflik kepala desa, karena beberapa saat waktu konflik itu terjadi itu sudah didamaikan oleh tokoh masyarakat setempat hingga tidak ada konflik lagi sebelum pemboman terjadi. Namun sempat saya tanyakan di lokasi juga kita dapat informasi bahwa beberapa saat sebelum kejadian memang ada ancaman yang diterima oleh orang tua dari Bapak Kades ini. Namun itu masih dalam penyelidikan, masih diusut sama polisi. Informasi dari warga sekitar yang kita dapat masih menyangkut soal pemilihan Kades itu. Ancaman yang diterima sebelum terjadinya ledakan. Halo Bang Benny, apakah orang tua dari Kades setempat yang mana sebagai korban saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau berada di desa setempat, Bang Benny? Ya, untuk korban sendiri masih dirawat di rumah sakit ya, di Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu, karena luka yang dialamin korban cukup lumayan ini. Jadi korban sampai untuk berjalan pun susah, karena terutama di telapak kaki kirinya itu mengalami luka yang cukup serius ya, karena ledakan itu mengeluarkan memuntahkan benda-benda yang bisa melukai, seperti adanya kawat atau kaca apa ini gitu. Serpihan-serpihan yang bisa melukai itu sudah diamankan oleh tim Latkol dari Polda Bengkulu. Ini juga ada informasi terbaru, perkembangan terbaru yang kita terima hari ini. Kabarnya sudah ada yang diamankan. Masih orang-orang di sekitar lokasi itulah. Kita belum dapat konfirmasi langsung dari pihak kepolisian, karena ini prosesnya masih penyelidikan. Oke, terima kasih Bang Benny atas laporannya. Demikian Benny Hidayat melaporkan langsung dari tempat kejadian, yaitu di Desa Serunian, Semidang Alas, Kabupaten Seluma. Tentunya kami akan menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Siap, Bang Arif.